tidak mudah mengubah waktu. Namun situasi Sofia saat ini agak istimewa. Meskipun dia diperlakukan sebagai raja nasional dalam hal perlakuan, faktanya, dia adalah maskot pertama di Eropa Utara. Selain itu, dia di sini bukan untuk membicarakan hal penting. Mengunjungi tempat-tempat untuk menunjukkan wajahnya, melihat-lihat dan berada di antara orang-orang. Dan dapatkan niat baik dari kedua belah pihak. Sehingga tidak akan menyita banyak waktu dari pimpinan puncak Kanada. Dengan lebih banyak waktu dan tenaga, penerapannya tidak akan terlalu merepotkan. Apalagi kali ini Sofia datang ke Kanada. Dia diundang oleh Kanada. Bahkan rencana perjalanan dan rutenya sangat menghormati keinginan pribadinya. Jadi dalam hal ini inisiatifnya juga jauh lebih besar. Alasan mengapa Sofia memiliki inisiatif yang begitu besar, terutama karena dia memiliki beberapa kelebihan yang besar. Keuntungan pertama adalah dia sangat cantik. Melihat seluruh keluarga kerajaan Eropa, tidak ada yang bisa menandingi kecantikannya. Bahkan Dewi tercantik di Hollywood di masa lalu, dia tidak kalah dengan siapapun. Keuntungan kedua adalah dia masih muda, penuh energi positif, dan memiliki temperamen yang sehat dan ceria. Melihat kalangan selebritis di Eropa dan Amerika Serikat, siapa sih yang tak punya sejarah kelam? Mereka yang pernah memakai obat terlarang, berselingkuh, pesta, memukuli orang lain, dipenjara bahkan di dunia bawah. Tapi Sofia berbeda. Dia dilahirkan dalam keluarga kerajaan dan menerima pendidikan bangsawan ketika dia masih muda. Ketika orang lain mencapai usia pemberontak dan mulai menganiaya dia, orang tuanya meninggal satu demi satu. Jadi dia harus berhati-hati. Hanya dengan cara ini, dia bisa berjuang untuk mendapatkan ruang hidup terbatas di keluarga kerajaan yang kejam. Ini juga berarti bahwa dia bahkan belum melalui masa pemberontakan. Ketika putri-putri lain berada dalam masa pemberontakan, mereka semua sedang jatuh cinta, pergi ke klub malam, merokok dan bahkan memakai obat terlarang. Tapi Sofia adalah satu-satunya yang tidak mempunyai kebiasaan seperti itu. Dan bahkan sampai hari ini, semuanya masih sempurna. Citra energi positif yang begitu sempurna bahkan dapat bertahan dari pengawasan para pembela HAM yang bertele-tele. Gadis-gadis seperti itu sangat jarang, apalagi di keluarga kerajaan. Bahkan di masyarakat kelas atas di Eropa dan Amerika. Jadi Sofia sangat dicintai oleh penggemar dari segala usia. Tak perlu dikatakan lagi bahwa orang muda menyukainya, orang parubaya dan orang tua juga menyukainya. Mereka merasa bahwa jika mereka memiliki anak perempuan, mereka harus bermurah hati, tanpa celah, dan dapat mengembangkan diri seperti dia. Setiap anak mempunyai impian dongeng tentang seorang pangeran dan putri. Lebih realistis menyukai Sofia daripada Putri Elsa. Apalagi jika anak menyukai Sofia, maka ia juga akan sangat dikenal oleh orang tuanya. Seperti inilah masyarakat saat ini. Idola paling positif dan disukai. Bisa dikatakan kemampuan Sofia dalam menumpuk buff juga tidak kalah berpengaruhnya. Dan justru karena buff di tubuhnya terus-menerus ditumpangkan, Sofia menjadi sangat populer di benak orang biasa. Di dunia online saat ini, 8 dari 10 selebritas internet dengan volume lalu lintas tertinggi adalah setan, hantu, dan monster. Memiliki Sofia, aliran sungai yang jernih di antara aliran sungai yang bersih, hanyalah sebuah berkah bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, Sofia telah lama menjadi selebriti papan atas dunia. Jadi negara-negara Eropa dan Amerika pun bersemangat mengajaknya berinteraksi dengan masyarakatnya. Terus terang, itu hanya untuk memanfaatkan lalu lintas dan popularitasnya. Kunjungannya ke Kanada hanya karena beberapa undangan dan jadwal dari pemerintah Kanada. Untuk mengizinkan Sofia datang ke Kanada, pemerintah Kanada bahkan diam-diam mengeluarkan kebijakan perdagangan preferensial untuk Eropa Utara.
yang bisa dikatakan penuh dengan ketulusan. Karena Kanada terburu-buru mengundang, Sofia akan lebih berinisiatif dalam menyesuaikan waktu untuk sementara. Meskipun saat itu gelap di Kanada, para pejabat yang secara khusus bertanggung jawab atas kunjungan Sofia ke Kanada segera melaporkan masalah tersebut kepada para petinggi setelah menerima pemberitahuan singkat dari keluarga kerajaan. Sofia tidak secara eksplisit mengatakan ingin datang ke Kanada terlebih dahulu. Dia baru saja mengatakan kepada pihak Kanada bahwa dia memiliki beberapa masalah kecil dengan pemeriksaan fisiknya. Dokter kerajaan mengatur agar dia menerima perawatan minggu depan. Jadi, mereka akan mengatur kedatangannya lebih awal atau menundanya hingga tahun depan. Pihak Kanada tentu saja tidak mau melewatkan kesempatan bagus ini untuk mendapatkan lalu lintas dan niat baik. Maka setelah berdiskusi singkat, mereka langsung menyetujui permintaan Sofia untuk mengubah waktu. Jadi, Sofia segera menelepon kembali Tama. Begitu telepon masuk, dia dengan bersemangat berkata kepada Tama, "Tuan Renza, saya sudah berkomunikasi dengan pemerintah Kanada dan mereka setuju. Setelah menerima permintaan untuk berkunjung terlebih dahulu, ini akan memakan waktu 3 jam, pada jam 7 pagi waktu setempat di Kanada. Keluarga kerajaan dan pemerintah Kanada akan mengumumkannya ke dunia luar pada saat yang bersamaan." Tama sangat gembira dan segera bertanya padanya, "Lalu kapan kamu akan berangkat ke Kanada?" Sofia berkata dengan penuh semangat, "Saya sudah meminta kru untuk bersiap. Orang-orang dari keluarga kerajaan dan diplomat masih melakukan persiapan yang relevan. Kita bisa lepas landas paling cepat dalam 4 jam. Tama segera menghela napas lega dan berterima kasih. "Terima kasih Sofia, kamu sangat membantuku kali ini." Rencana perjalanan Sofia akan diumumkan secara resmi dalam beberapa jam. Hal berikutnya yang harus dilihat adalah apa Simon Rothschild akan membiarkan cucu tertuanya Sean bergegas ke sana. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Tama dapat naik helikopter Jack dan pergi ke Kanada bersama Sean. Pokoknya kedua pria ini kini menjadi penumpangnya yang diikat paksa. Tidak perlu khawatir mereka membocorkan rahasia sama sekali. Dia bahkan dapat menggunakan kerjasama ini untuk terus memanipulasi mereka di masa depan. Hal ini jauh lebih bermanfaat daripada memberi mereka petunjuk psikologis. Lagi pula, begitu sugesti psikologis tersedia, mereka yang paling mengenalnya cepat atau lambat akan dapat melihat kekurangannya. Oleh karena itu, Tama lebih menyukai ikatan lembut seperti ini yang menjadi lebih kuat jika lawannya kuat. Semakin keras lawan berusaha melepaskan diri, semakin besar kemungkinan dia untuk membebaskan diri. Semakin kuat ikatannya. Jack dan Sean terkejut saat melihat Tama menyelesaikan panggilan telepon dengan Sofia. Mereka tidak menyangka bahwa Ratu Sofia dari Eropa Utara. Saking sibuknya, para perdana menteri dan presiden dari berbagai negara mengantri untuk membuat janji kunjungan. Akan dipanggil oleh Tama di depan mereka. Melihat keterkejutan di mata mereka, Tama menunjuk ke arah Sean dan berkata kepada Jack. Saat berita kunjungan awal Sofia ke Kanada dirilis, "Jika Simon tidak mengizinkan putramu pergi ke Kanada, aku akan menanyakan satu-satunya pertanyaan kepadamu." Jack buru-buru berkata, "Tuan, tolong jangan khawatir. Orang tua itu lebih memikirkan masalah ini daripada aku." Saat dia berkata, dia melanjutkan, "Kamu tidak tahu. Dalam keluarga kami selama 300 tahun terakhir, ada keinginan yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun tapi tidak pernah terwujud, yaitu menikah dengan keluarga kerajaan Eropa." Meskipun Sofia sangat terkenal, keluarga kerajaan Nordik selalu mengalami kesulitan keuangan. Dan penduduknya tidak cukup sejahtera. Situasi keseluruhannya sangat suram. Sama seperti beberapa selebriti internet yang sangat terkenal tapi bergantung pada orang lain. Meskipun mereka sangat populer, mereka tidak menghasilkan banyak uang.
Untuk membeli rumah, mereka harus meminjam uang dari bosnya. Orang tua itu merasa situasi ini paling bermanfaat bagi kami. Karena keluarga kerajaan di Eropa semuanya sama. Selama mereka punya sedikit uang, aristokrasi akan lebih tinggi dari siapapun. Selama garis keturunannya tidak semulia mereka, mereka berpikir tanpa melihatnya, kami mendekati mereka untuk menikah. Tapi padahal mereka serakah terhadap uang kita. Mereka juga tidak menyukai latar belakang kami yang tidak cukup mulia. Hanya ketika mereka dalam masalah dan bahkan tidak dapat mempertahankan penampilan dasar aristokrat mereka. Hanya keluarga plutokrat seperti kita yang punya peluang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.